Adel mana, Ma? Adel tuh seharian nggak keluar kamar, Pak. Kayaknya dia kurang enak badan. Tapi nanti Mama siapin makanan buat dia, Mama yang antar ke kamar. Tapi bener ya, kamu anterin makanannya. Kasihan dia kerja seharian belum makan. Iya, tenang aja, Mama antar ke kamar. Kamu memang perhatian sama dia ya? Iyalah. Malah tidur lagi. Bangun. Bangun. Nyonya. Nih makan. Kurang baik apa saya, Pak? Kurang baik apa saya? Saya suruh kerja, malah tidur. Sekarang saya suruh makan. Makan. Ngapain dia di gudang malam-malam? Ma. Kamu ngapain di gudang malam-malam? Itu Mama habis nyariin barang yang udah lama hilang. Mama pikir ada di gudang, tapi kayaknya nggak ada deh, nggak ketemu. Oh, aku bantu cari ya. Udah nggak usah, Pak. Udah malam, Papa capek. Ayo kita tidur aja ya, istirahat. Tapi itu lampunya boleh bermaksud. Oh iya, biar Mama yang matiin, tenang. Yuk, kita istirahat ya, Pak. Ya Allah, aku harus makan. Walaupun nasi udah bercampur sama debu, tapi aku nggak boleh makin sakit. Aku mau ketemu sama bapak dan sama adik-adik aku. Aku harus makan. Tolong! Tolong! Bapak kenapa, Pak? Bapak kenapa? Pak, panggil ibu sekarang. Pak, sabar ya, Pak. Pak. Bapak, Bu. Bapak, Bu. Bapak kamu kenapa kayak gini kondisinya? Nggak tahu, Bu. Tadi aku lihat Bapak kayak gini, Bu. Mendingan Bapak dibawa ke rumah sakit aja, Bu. Kasihan Bapak. Siapa yang mau bayar? Kita itu nggak punya uang. Kakak kamu juga belum kirim uang. Tapi kasihan Bapak, Bu. Iya, Bu. Aku nggak tega lihatnya, Bu. Ya udah. Bawa ke rumah sakit. Bentar, Ibu ambil tas dulu. Buruan, Bu. Bu, nggak usah lama. Bu, cepetan, Bu. Bu. Repotin aja orang sakit ini juga. Mas, pelan-pelan. Bu, saya mohon suami saya segera dirawat di ruang UGD. Mohon maaf Ibu, tapi kami tidak bisa membawa suami Ibu ke ruang rawat jika Ibu tidak memberi uang jaminan. Bu, gimana ini, Bu? Kalau Bapak nggak cepat-cepat ditangani dokter. Iya udah, Ibu cari pinjaman dulu ya. Kalian jagain Bapak di sini. Sabar ya, Pak. Assalamualaikum Bu Sonia. Waalaikumsalam. Kebetulan kamu kesini. Mana baju saya? Sudah kamu cuci belum? Maaf Bu Sonia, bajunya belum selesai dicuci. Keburu suami saya sakit. Terus kamu ngapain kesini? Saya datang ke sini mau pinjam uang Bu, buat berobat suami saya. Baju saya aja belum kamu anterin. Ini malah mau pinjam uang. Gimana sih? Ya gimana Bu, suami saya kan sakit. Saya butuh uang itu Bu, bisa pinjem ya? Makanya, kalau jadi orang miskin itu gak usah pakai sakit. Ya udah, Bu Sonia itu sebenarnya mau minjemin uang nggak sih? Gak. Pokoknya saya gak bakal pinjemin uang sama kamu. Sekarang kamu selesaikan pekerjaan kamu dan bawa baju saya ke sini. Ya udah, saya pinjam ke tempat lain juga bisa. Gak cuma ibu doang.
Pak Cepi bentar. Ada apa ini kok panik banget? Saya mau pinjam uang. Boleh, tapi jangan di sini. Gak enak kan? Ya gimana lagi Pak, saya mau ke rumahnya tapi ini kepepet. Saya buru-buru buat biaya rumah sakit. Boleh, tapi ingat bunganya 40%. Ya udah, nggak apa-apa. Nah, kalau nanti mau, ntar anterin ke rumah. Iya, cepet dianterin Pak. Bener nih. 40%. Nyekek banget. Kalau nggak butuh mah saya juga nggak mau 40%. Nggak apa-apa lah, bagian yang bayar juga ada. Masih tidur lagi. Bangun. 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 Astaga. Bangun. Tidur aja kamu. Mandi. Badan kamu itu baunya busuk sekali. Cepat mandi kamu. Enak aja tidur. Kalau kamu tidur siapa yang kerja, ha? Iya, Nyonya, iya. Kalau kamu nggak mau dihukum, jangan sekali-sekali bikin kesalahan. Ngerti kamu? Iya, Dan ingat ya, kamu jangan bilang sama suami saya. Iya, Nyonya. Ayo bangun. Ayo jangan malas. Saya nggak suka sama orang malas. Cepat. Maafkan Bapak, nak. Gara-gara Bapak sakit begini, kamu jadi keluar negeri. Sekarang aku nggak bisa berbuat apa-apa. Udahlah Pak, nggak usah minta maaf terus. Sekarang yang dipikirin itu gimana caranya dapat uang buat biaya berobat. Bentar, biar Ibu telepon Adel minta dikirimin uang. Telepon dari rumah. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Adel, ini Ibu. Gimana kabar kamu? Alhamdulillah hari ini Adel baik-baik aja, Bu. Tapi Adel udah nggak betah Bu kerja di sini. Adel pengen pulang. Aduh Del, kamu harus bertahan kerja di sana ya. Bapak kamu itu masuk rumah sakit kena serangan jantung. Kalau kamu terusan mengeluh, gimana kita di sini? Siapa yang mau bayar biaya rumah sakit yang banyak ini? Ibu juga pinjam duit ke rentenir. Kamu harus secepatnya kirim uang. Nanti kalau kamu nggak kirim, biaya bunganya pasti akan berlipat-lipat. Iya Bu, iya. Iya, Adel segera usahakan kirim uang ke sana ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bila tiba saat berganti dunia, Gak ada cara lain. Aku harus coba pinjam uang sama Tuan atau Nyonya. jawab semua. Jangan bebani Adel dengan permintaan macam-macam. Kita tidak tahu keadaan dia yang sebenarnya di sana. Udah. Kalau mikir itu pakai logika, Mas. Sekarang aku yang montang-panting. Kamu itu cuma ngerepotin aja. Tahu kayak gini. Kemarin ku biarin aja kamu mati sekalian. Tinggal menunggu saat Astagfirullahaladzim, bisa. kita bisa lari, kita pastikan mengalami mati. Pak, Mama mau pergi ke pesta lelang, mau berburu barang antik. You know what? I have a feeling kalau hari ini barang-barang antiknya bakalan bagus-bagus banget. Aku percaya kok sama selera kamu. Mau pergi ya? Oke sayang, happy hunting ya. Oke, bye. Bye. Permisi Tuan. Saya mau bicara. Ada apa, Del? Kamu kelihatan sedih begitu. Gini Tuan, Ngomong aja nggak apa-apa. bapak saya masuk rumah sakit. Semenjak bapak saya lumpuh, bapak saya udah gak kerja lagi Tuan. Jadi saya semua yang mengambil tanggung jawabnya. Kalau boleh, saya mau pinjam uang Tuan. Tuan boleh potong dari gaji saya. Oh, kamu pinjam uang. Boleh. Nanti saya segera ambil uangnya ya. Kalau bisa segera kirim ke kampung biar bapak kamu bisa segera dirawat. Terima kasih Tuan.
Adil jangan sembah saya, ya. Kita hanya boleh menyembah Tuhan Yang Maha Esa. Ya. Terima kasih Tuan, terima kasih banyak. Kamu gak usah khawatir. Saya permisi dulu. Saya mau lunasin biaya rumah sakit. Biayanya sebesar 4,5 juta, Bu. Kok mahal banget tuh, Mbak? 4,5 juta. Ada cuma kirim 5 juta. Uang dari mana lagi buat bayar rentenir? Sisanya cuma 500.000. Buat beli obat aja kurang. Ya udah, Mbak. Nih, 4,5 juta. Terima kasih, Bu. Pak, akhirnya Bapak pulang. Eko seneng banget, Pak. Mira juga senang karena Bapak udah keluar dari rumah sakit. Aduh, kalian ini ya nggak pernah mikir kebutuhan keluarga, kebutuhan rumah tangga. Adanya cuma seneng. Ikutin aja. Ayo pulang. Gak, sakit juga masih berat aja. Ngabis-ngabisin uang aja. Biaya rumah sakit itu mahal, Mas. Cuma sisa 500.000 buat apa coba? Buat nembus obat Bapak juga nggak cukup. Iyalah Bu, nanti Kak Adil juga ngirim uang lagi. Alah, masih bulan depan. Tunggu aja kali Bu. Kalian berdua ini sama aja ya. Belain aja terus bapak kamu yang gak berguna ini. Halo? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mira. Mira, gimana keadaan Bapak? Alhamdulillah, Bapak udah pulang dari rumah sakit, Kak. Kakak nggak usah khawatir. Kakak jaga diri baik-baik di sana ya. Alhamdulillah kalau gitu. Ya udah Mira, kamu harus jaga Bapak baik-baik ya Mira ya. Insya Allah. Ya udah, takut ganggu kakak kerja. Teleponnya aku tutup dulu ya, Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuan, saya mau berterima kasih banyak Tuan karena Tuan sudah bersedia membantu saya. Terima kasih Tuan. Sama-sama. Apa-apaan ini? Hah? Terima kasih apa? Gini Nyonya, jadi waktu itu bapak saya masuk rumah sakit karena kena serangan jantung dan kondisinya sangat parah. Terus saya minjem uang sama Tuan dengan cara memotong gaji saya dan untungnya Tuan mau membantu. Apa? Pinjam uang? Laluan ya? Hah? Kamu tahu nggak? Uang suami saya itu uang saya juga. Harusnya kamu minta izin dulu sama saya. Nyonya. Apa? Ma, udah dong. Saya juga sakit. Kamu itu jadi perhatian sama suami Ma, saya. udah cukup, Ma. Masuk gudang kamu. Udah, Jangan sakit. Apa-apaan sih? Ini urusannya Mama. Udah, Bela aja. Ma, udah. Kamu benci sama dia. Udah, cukup. Cukup, cepat. Cukup. Kamu ya. Udah, cukup. Kamu tuh kenapa sih? Mudah sekali luluh. Kamu gak pernah nonton TV? Gak pernah baca berita, ha? Percaya begitu aja sama dia pakai pinjemin duit lagi. Emangnya kamu tahu apa orang tuanya dia sakit atau enggak? Kamu itu kebanyakan nonton sinetron atau enggak? Kamu tuh yang... Udahlah. Tahu nggak? Sekarang lagi musim pelakor. Hati-hati aja ya, jangan sampai laki kita jatuh ke tangan pembantu. Iya tuh, bener tuh. Apa yang kamu lakukan pada suami saya, ha? Sampai suami saya bisa takluk sama kamu. Kamu udah kasih racun di kepala suami saya. Nyonya, saya cuma bilang sama Tuan kalau bapak saya sakit dan saya butuh uang. Saya nggak ngeracunin pikiran Tuan, Nyonya, demi Allah. Bohong. Saya nggak percaya sama kamu. Suami saya itu gak gampangan. Itu pasti kamu yang goda dia. Kamu mau rebut suami saya dari saya, hah? Ayo jawab. Enggak. Ya Nyonya, demi Allah, orang tua saya nggak pernah ngajarin saya untuk seperti itu Nyonya, walaupun saya cuma seorang pembantu. Awas kamu kalau macam-macam sama saya ya.
Iya, Tuan. Tolong ambil HP saya di kamar ya. Oh iya, sebentar, Tuan. Ya. Permisi. Nyonya? Nyonya? Nyonya ada di dalam nggak ya? Aduh, kalau Nyonya sampai marah, aku harus terus terang. Nyonya? Saya izin ambil HP Tuan ya, Nyonya. Nyonya? Ngapain? Jangan-jangan dia... Ngapain kau masuk kamar saya? Ha? Mau godain suami saya? Iya. Mau ngerayu-ngerayu ya? Ngapain kamu di sini? Enggak, Nyonya, enggak. Tadi Tuan nyuruh saya untuk ngambil handphone. Alah, bohong. Saya nggak percaya sama kamu. Beneran, Nyonya, buktinya Tuan nggak ada di sini kan? Tadi saya udah panggil Nyonya, tapi Nyonyanya nggak ada. Hah? Saya tetap nggak percaya sama kamu. Atau jangan-jangan kamu taruh jampi-jampi ya? Supaya suami saya suka sama kamu. Iya, ayo ngaku. Taruh di mana ngaku? Astagfirullahaladzim, Nyonya, saya nggak seperti itu. Hai, jangan bohong. Nyonya, Ayo, bilang di mana? Di mana? Ha? Oh, banget sih. Adel, ya saya nggak begitu. Ngaku nggak? Sakit. Lepasin dong, kasihan dong dia kamu siksa kayak gitu. Ini, Pak. Dia masuk kamar kita tanpa izin. Dia pasti mau godain kamu, Pak. Kamu tuh udah salah paham, Ma. Aku yang minta dia ke kamarnya ambil HP-ku. Kamu salah nuduh dia kayak gitu. Kamu harus minta maaf, Ma. Kamu nggak sudi, Pak. Aku nggak akan pernah minta maaf sama pembantu kayak dia. Minta maaf, Ma. Nggak kan? Bu Lisa, sini dong. Jangan menghindar gitu. Sini kita ngobrol. Bu Lisa kan sudah janji mau bayar hari ini juga. Mana janjinya? Saya masih nunggu uang dari anak saya, kirimannya bulan depan. Kok bulan depan? Kan katanya ini mau tepat waktu setiap bulan. Kok nanti bulan depan lagi? Mau kapan? Udah dibilang kalau saya nggak punya uang, masih nunggu anak saya bulan depan. Tapi awas, kalau molor lagi. Iya. Mana mungkin, Bu, dia bisa bayar utang, bayar rentenir. Lah, kalau dia nggak bersih di sana bisa aja. Atau jadi pelakor, godain majikan kayak TV-TV itu. Bu, ngomong apa, Bu? Kalau ngomong yang kenceng. Ngomongin apa? Ngomongin anak saya ya? Kenapa Nisa harus marah? Bu, udah gimana kamu itu harusnya belain ibu. Udah tetangga kayak gitu. Enggak, aku nggak boleh ngeluh. Ini semua demi Bapak dan keluarga di rumah. Bapak, Ibu, Mira, Eko, Adel kangen sama kalian. Tapi kapan Adel bisa pulang? Kalau Adel pulang sekarang juga, kasihan Bapak. Dari mana nanti biaya untuk berobat? Adel! Hah? Ya ampun! Kamu itu gimana sih? Dasar pembantu gak berguna. Biarpun piring ini bukan barang antik, tapi harganya very expensive. Mahal sekali. Gaji kamu itu gak akan bisa beli piring ini lagi, tahu? Apalagi gaji kamu masih harus dipotong untuk bayar utang, kan? Maaf Nyonya, saya nggak sengaja. Maaf kamu itu nggak bisa lagi balikin piring ini. Kamu kan udah berapa kali saya bilang, kalau kerja itu hati-hati, jangan bikin saya rugi. Mulai sekarang, kamu nggak usah lagi pegang barang-barang saya. Nanti rusak semuanya barang saya itu. Dan kamu juga nggak usah makan. Denganmu aku hidup. Awas kamu ya sampai makan.